Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Selamat siang, Ibu. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah pada sehat dan baik-baik ya semuanya. Ibu mau ngecek semangatnya dulu nih. Kalau misalnya Ibu bilang, apa kabarnya hari ini anak-anak? Anak-anak bisa jawab, luar biasa, semangat, semangat, semangat. Gimana bisa ya? Kita coba, oke? Apa kabarnya hari ini anak-anak? Luar biasa, semangat, semangat, semangat. Baik, terima kasih ya. Luar biasa ya semangatnya anak-anak Ibu luar biasa. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing, agar kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini Tuhan lancarkan, bimbing, dan mudahkan. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu ya anak-anak. Bagi yang namanya dipanggil, silahkan katakan hadir ya. Marwa Fatimah. Hadir, Bu. Rizkia Cahya Alionis. Hadir, Ibu. Syafriani Hasibuan. Hadir, Ibu. Yamada. Hadir, Bu. Baik, semuanya pada hadir ya. Oke, baiklah kita akan memulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini ya anak-anak. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat tidak ya? Minggu lalu itu kita membahas mengenai apa? Nah, sembari menunggu jawaban dari anak-anak, Ibu mau share screen terlebih dahulu media pembelajaran kita. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik. Nah, kan minggu lalu itu kita membahas bab 2 ya. Nah, di bab 2 itu ada yang masih ingat tidak ya kita membahas tentang apa? Membahas mengenai jenis-jenis desain, Ibu. Baik, bagus sekali ya Rizkia. Terima kasih. Benar ya anak-anak, minggu lalu kita membahas mengenai jenis-jenis desain. Nah, ada yang masih ingat tidak apa aja sih jenis-jenis daripada desain itu? Jenis izin, Ibu. Iya, silahkan Syafriani. Jenis-jenis desain ada 2, Ibu. Jenis struktur dan jenis hiasan, Bu. Iya, baik. Bagus sekali ya Syafriani. Terima kasih. Jadi, jenis desain itu terbagi menjadi 2, yaitu ada desain struktur dan desain hiasan. Oke, baiklah. Alhamdulillah, anak-anak masih mengingat ya pembelajaran kita pada minggu lalu. Nah, pada hari ini kita akan membahas dan melanjutkan materi kita pada bab 3, yaitu mengenai unsur-unsur desain. Nah, ada yang sudah tahu atau tidak apa aja sih yang ada di dalam unsur-unsur desain itu? Izin Bu, izin menjawab Bu. Iya, silahkan Yamada. Baik, untuk unsur-unsur desainnya itu ada garis, arah, bentuk, dan warna Bu. Baik, terima kasih ya Yamada, bagus sekali. Nah, benar ya anak-anak yang dibilang Yamada tadi adalah beberapa unsur-unsur desain. Jadi, unsur desain itu totalnya ada 7, di mana terdiri dari garis, arah, bentuk, tekstur, ukuran, value, dan warna. Di mana ketujuh unsur ini saling berkaitan dan melengkapi antara satu dan yang lainnya, sehingga menjadi sebuah rancangan atau desain. Nah, seorang desainer adalah seorang seniman yang mengekspresikan ide dan kreativitasnya dalam bentuk rancangan busana. Nah, suatu rancangan tercipta melalui suatu proses totalitas berpikir dengan memadukan ilmu seni rupa dengan unsur-unsur lainnya yang mendukung. Nah, jadi unsur desain di sini merupakan unsur-unsur yang digunakan untuk mewujudkan desain sehingga orang lain dapat membaca desain tersebut. Nah, maksud unsur di sini itu adalah unsur yang dapat kita lihat ya, atau sering disebut dengan unsur visual, yaitu yang tadi ada garis, arah, bentuk, tekstur. Nah, itu termasuk ke dalam unsur visual atau unsur yang dapat kita lihat. Baik,
Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama itu tadi kan ada garis ya. Nah, garis merupakan unsur yang paling tua yang digunakan manusia dalam mengungkapkan perasaan atau emosi. Nah, yang dimaksud dengan unsur di sini ialah hasil goresan dengan benda keras di atas permukaan benda alam, baik itu tanah, pasir, daun, batang, pohon, dan sebagainya, dan benda-benda buatan seperti kertas, dinding, papan, dan sebagainya. Nah, melalui goresan-goresan berupa unsur garis tersebut, seseorang dapat berkomunikasi dan mengemukakan pola rancangannya kepada orang lain. Nah, jadi dengan unsur garis ini kita bisa memberikan pemahaman kepada orang lain tentang desain busana kita. Nah, garis sendiri itu terbagi menjadi beberapa macam. Nah, ada 2 jenis garis sebagai dasar dalam pembuatan bermacam-macam garis. Yang pertama itu ada garis lurus, di mana garis lurus adalah garis yang jarak antara ujung dan pangkalnya itu mengambil jarak yang paling pendek. Nah, yang kedua itu ada garis lengkung, di mana garis lengkung adalah jarak terpanjang yang menghubungkan 2 titik atau lebih. Nah, dari macam-macam garis ini, garis sendiri memberikan kesan tertentu yang dinamakan sifat atau watak garis. Jadi setiap garis itu memiliki sifat-sifat tertentu. Nah, jadi kita dapat memberikan tipuan mata pada desain busana kita untuk menutupi bagian kelemahan atau kekurangan tubuh model. Nah, dengan garis ini kita dapat membuat tipuan mata. Karena apa? Karena garis ini mempunyai sifat atau memberi kesan tertentu. Misalnya, garis lurus. Jadi garis lurus itu kan mempunyai sifat kaku dan memberi kesan kokoh. Nah, jadi garis lurus tegas itu dapat memberikan kesan keluhuran. Garis lurus mendatar itu dapat memberikan kesan tenang. Sedangkan garis lurus miring atau diagonal merupakan kombinasi dari sifat garis vertikal dan horizontal yang mempunyai sifat lebih hidup atau dinamis. Nah, yang kedua itu ada sifat dari garis lengkung. Nah, garis lengkung sendiri itu memberi kesan luwes, kadang-kadang bersifat riang dan gembira. Nah, dalam bidang busana, garis lengkung sendiri mempunyai fungsi, yaitu yang pertama membatasi bentuk struktur atau siluet, membagi bentuk struktur ke dalam bagian-bagian pakaian untuk menentukan model pakaian, dan yang ketiga memberikan arah dan penggerakan model untuk menutupi kekurangan bentuk tubuh seperti garis princess, garis empire, dan lain-lain. Nah, jadi pada dasarnya unsur desain yang pertama ini yaitu garis dapat membuat tipuan mata, dapat membantu kita dalam membuat tipuan mata untuk mendesain sebuah busana. Baik, yang kedua ada arah. Nah, tentunya pada benda apapun dapat kita rasakan adanya arah tertentu. Misalnya, mendatar, tegak lurus, miring, dan sebagainya. Nah, arah ini dapat dilihat dan dirasakan keberadaannya. Hal ini sering dimanfaatkan dalam merancang benda dengan tujuan tertentu. Misalnya, dalam rancangan busana, unsur arah itu pada motif bahannya dapat digunakan untuk mengubah penampilan dan bentuk tubuh si pemakai. Nah, pada bentuk tubuh gemuk, sebaiknya menghindari arah mendatar karena dapat menimbulkan kesan yang melebarkan. Begitu juga dalam pemilihan model pakaian, garis hias yang digunakan dapat berupa garis princess atau garis tegak lurus yang dapat memberikan kesan meninggikan atau mengecilkan orang yang bertubuh gemuk tersebut. Jadi lagi dan lagi, unsur desain yang kedua ini yaitu arah dapat membantu kita dalam membuat tipuan mata di dalam desain busana kita. Nah, yang ketiga itu ada bentuk. Nah, tentunya setiap benda mempunyai bentuk ya. Nah, bentuk sendiri adalah hasil hubungan dari beberapa garis yang mempunyai area atau bidang 2 dimensi atau disebut dengan shape. Nah, apabila bidang tersebut disusun dalam suatu ruang, maka terjadilah bentuk 3 dimensi atau form. Nah, jadi bentuk 2 dimensi adalah bentuk perencanaan secara lengkap untuk benda atau barang datar yang dipakai untuk benda yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Sedangkan 3 dimensi adalah yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, berdasarkan jenisnya, bentuk sendiri terdiri atas bentuk naturalis atau bentuk organik,
bentuk geometris, bentuk dekoratif, dan bentuk abstrak. Nah, kira-kira anak-anak ketika mendengar kata bentuk naturalis, apa sih yang tergambar dari bentuk naturalis? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Baik, ketika kita mendengar kata bentuk naturalis, berarti natural. Nah, berarti ini bentuknya berasal dari bentuk-bentuk alam, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan bentuk-bentuk alam lainnya. Nah, selanjutnya ada bentuk geometris. Bentuk geometris sendiri adalah bentuk yang dapat diukur dengan alat pengukur dan mempunyai bentuk yang teratur. Contohnya seperti bentuk segitiga, segi empat, bujur sangkar, kerucut, lingkaran, dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk dekoratif merupakan bentuk yang sudah diubah dari bentuk asli melalui proses stilasi atau stilir yang masih ada ciri khas bentuk aslinya. Baik, sekarang kita lihat beberapa penerapan unsur bentuk di dalam desain busana. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya, pada dasarnya bentuk itu sering diterapkan pada bagian garis leher atau pada bagian lengan. Nah, di sini untuk pengaplikasian unsur bentuk itu pada garis leher, di mana bentuk dasar garis lehernya menjadi bulat, garis leher persegi, dan garis leher yang lainnya. Nah, sedangkan bentuk geometrisnya itu seringnya diterapkan pada bagian lengan, seperti ini. Baik, selanjutnya adalah ukuran. Yang keempat adalah ukuran. Ukuran merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi desain pakaian ataupun benda lainnya. Nah, unsur-unsur yang digunakan dalam suatu desain hendaklah diatur ukurannya dengan baik agar desain tersebut memperlihatkan keseimbangan. Nah, apabila ukurannya tidak seimbang, maka desain yang dihasilkan akan kelihatan kurang baik. Misalnya, dalam menata busana untuk seseorang, orang yang bertubuh kecil mungil sebaiknya tidak menggunakan tas atau aksesoris yang terlalu besar karena terlihat tidak seimbang. Jadi, ukuran di sini membantu kita dalam mempengaruhi desain pakaian atau menghasilkan sebuah desain busana yang seimbang. Nah, yang kelima itu ada unsur tekstur. Setiap benda pastinya ya mempunyai permukaan yang berbeda-beda. Ada yang halus, dan ada yang kasar. Nah, dari mana kita bisa mengetahui tekstur suatu benda, yaitu dengan cara meraba atau melihat. Nah, jikalau kita melakukan dengan cara melihat, maka akan tampak permukaan suatu benda, misalnya berkilau, bercahaya, kusam, tembus terang, kaku, lemas, dan lain-lain. Sedangkan dengan meraba, kita akan ketahui apakah permukaan suatu benda kasar, halus, tipis, tebal, maupun licin. Nah, tekstur ini sendiri seringkali diaplikasikan ketika kita hendak memilih bahan busana untuk desain busana kita. Baik, yang keenam itu ada value atau nada gelap dan terang. Nah, benda hanya dapat terlihat karena adanya cahaya. Ya, tentu ya, benda dapat kita lihat karena adanya cahaya, baik itu cahaya alam maupun cahaya buatan. Nah, jika kita amati pada suatu benda terlihat bahwa bagian-bagian permukaan benda ini tidak diterpa oleh cahaya secara merata. Jadi ada bagian yang terang dan ada bagian yang gelap. Nah, hal inilah yang menimbulkan adanya nada gelap terang pada permukaan benda. Nah, nada gelap terang inilah disebut dengan value. Nah, di sini kita dapat lihat ya beberapa contoh dari value atau nada gelap dan terang. Beberapa warna, misalnya ini ada warna yang gelap sampai ke warna yang terang. Nah, itu adalah beberapa contoh dari value. Baik, yang terakhir adalah warna. Nah, warna ini merupakan unsur desain yang paling menonjol. Makanya dari itu, penting sekali bagi kita untuk paham mengenai konsep daripada warna ini. Karena dengan adanya warna, itu menjadikan suatu benda dapat dilihat. Selain itu, warna juga dapat mengungkapkan suasana perasaan atau watak benda yang dirancang. Nah, warna dapat menunjukkan sifat dan watak yang berbeda-beda, bahkan mempunyai variasi yang sangat banyak. Jadi warna ini banyak sekali variasinya, banyak sekali pengelompokannya. Nah,
juga memiliki sifat-sifat tertentu yang berbeda-beda, di mana misalnya warna-warna tua atau warna hitam dapat memberi kesan berat dan menyusutkan bentuk. Oleh karena itu, apabila kita menata busana untuk seseorang, hendaklah disesuaikan dengan orang tersebut. Misalnya, orang yang bertubuh gemuk hendaklah dipilih warna yang tidak terlalu cerah atau warna-warna redup, karena warna ini dapat menyusutkan bentuk tubuh yang gemuk tersebut. Nah, itulah pentingnya mengapa kita harus benar-benar memahami mengenai konsep warna ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pengelompokan warna sendiri, ada berbagai macam-macam teori yang berkembang mengenai warna. Di antaranya ada teori Oswald, Mussel, Prank, Bauster, dan lain-lain. Nah, tapi yang paling mudah itu adalah teori dari Prank, di mana Prank mengelompokkan warna menjadi 5 bagian, yakni warna primer, ada warna sekunder, intermedier, tertier, dan kuarter. Nah, ini adalah lingkaran warna dari teori Prank. Baik, langsung saja kita masuk. Berdasarkan teori Prank, yang pertama itu ada warna primer. Nah, warna ini disebut juga dengan warna dasar atau pokok, karena warna ini tidak dapat diperoleh dengan pencampuran hue lainnya. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak ya? Hue itu apa? Baik, Ibu beritahu saja ya. Jadi, hue itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan beberapa warna. Nah, jadi warna primer di sini itu adalah warna dasar, yaitu ada warna kuning, merah, dan biru yang didapatkan dari lingkaran warna. Oke, next. Yang kedua ada warna sekunder. Nah, warna ini merupakan hasil pencampuran dari 2 warna primer. Nah, warna sekunder ini terdiri dari warna orange, hijau, dan ungu. Jadi warna orange ini kita dapatkan dari hasil pencampuran warna merah dan warna kuning, sedangkan warna hijau merupakan pencampuran dari warna kuning dan warna biru, dan warna ungu adalah hasil pencampuran dari warna merah dan warna biru. Oke, yang ketiga ada warna intermediate. Nah, warna ini dapat diperoleh dengan 2 cara, yaitu dengan mencampurkan warna primer dengan warna sekunder yang berdekatan dalam lingkaran warna, atau dengan cara mencampurkan 2 warna primer dengan perbandingan 1:2. Nah, jadi berdasarkan hasil pencampuran itu, warna intermediate terbagi menjadi 6 macam, yaitu ada warna kuning hijau, biru hijau, biru ungu, merah orange, dan kuning orange. Nah, ini adalah hasil pencampuran daripada warna intermediate tadi, di mana warna kuning hijau adalah hasil pencampuran dari kuning ditambah hijau atau 2 bagian kuning ditambah 1 bagian biru. Jadi totalnya pada bagian warna intermediate ini terdapat 6 macam variasi warna intermediate yang didapatkan dari hasil pencampuran warna primer dengan warna sekunder. Oke, baik. Selanjutnya ada warna tertier. Nah, warna tertier sendiri adalah warna yang terjadi apabila 2 warna sekunder dicampur. Nah, warna tertier ada 3, yaitu tertier biru, tertier merah, dan tertier kuning. Ada yang bisa membantu tidak? Apa aja sih tadi, warna apa aja yang ada pada warna sekunder? Izin, Bu. Iya, silahkan Marwah. Di warna sekunder itu, Bu, ada warna oranye, warna hijau, dan warna ungu, Bu. Iya, baik. Terima kasih ya Marwah, benar sekali. Jadi itu adalah warna yang ada pada sekunder. Nah, warna tertier ini itu dicampur dari warna-warna sekunder. Nah, setelah pencampuran itu dihasilkanlah ada 3 warna tertier, yaitu ada warna tertier biru, tertier merah, dan tertier kuning. Nah, tertier biru adalah hasil pencampuran ungu dengan hijau, tertier merah adalah hasil pencampuran orange dengan ungu, dan tertier kuning adalah hasil pencampuran hijau dengan orange. Nah, selanjutnya ada warna kuarter. Warna kuarter adalah warna yang dihasilkan oleh pencampuran 2 warna tertier. Nah, warna kuarter ini ada 3, yaitu kuarter hijau, kuarter orange, dan kuarter ungu. Di mana kuarter hijau dihasilkan dari pencampuran tertier biru dengan tertier kuning,
Quarter orange terjadi karena pencampuran tertier merah dengan tertier kuning, dan quarter ungu dihasilkan dari pencampuran tertier merah dengan tertier biru. Baik. Selanjutnya ada pengelompokan warna ketika dilihat dari sifatnya. Jadi pembagian warna menurut sifatnya itu terbagi menjadi 3 bagian lagi. Ada warna yang sifatnya panas dan dingin, ada warna yang sifatnya terang dan gelap, dan ada warna yang sifatnya terang dan kusam. Nah, yang pertama itu ada warna yang sifatnya panas dan dingin. Suatu warna sangat dipengaruhi oleh hunya. Nah, warna-warna panas adalah warna-warna yang ada pada bagian kiri dalam lingkaran warna. Nah, jadi lingkaran ini adalah lingkaran warna ya. Nah, di bagian kiri ini itu termasuk ke dalam warna yang panas. Nah, di bagian kanan ini termasuk ke dalam warna yang dingin, di mana warna panas ini memberikan kesan agresif, menyerang, membangkitkan semangat, gembira, dan menonjol. Sedangkan warna-warna yang dingin ini lebih bersifat tenang, pasif, tenggelam, melankoli, serta kurang menarik perhatian. Baik. Selanjutnya ada sifat terang dan gelap. Nah, sifat terang dan gelap suatu warna disebut dengan value warna. Nah, value warna ini terdiri atas beberapa tingkat. Untuk mendapatkan value ke arah yang lebih tua dari warna aslinya disebut dengan shade. Nah, dilakukan dengan penambahan warna hitam. Sedangkan untuk warna yang lebih muda disebut dengan tint, dilakukan dengan penambahan warna putih. Jadi ketika kita hendak mendapatkan sifat terang dan gelap dari suatu warna, kita tinggal menambahkan warna hitam ketika ingin menambahkan sifat gelapnya, dan menambahkan warna putih ketika ingin menambahkan sifat terangnya. Nah, yang ketiga adalah sifat terang dan kusam. Jadi sifat terang dan kusam suatu warna itu dipengaruhi oleh kekuatan warna atau intensitasnya. Jadi untuk pembagian warna menurut sifat terang dan kusamnya itu tergantung dengan warna dan intensitas dari warnanya itu sendiri. Baik, selanjutnya adalah pengelompokan warna jika ditinjau dari kombinasi warnanya. Jadi tadi ada 3 ya, anak-anak, 3 pengelompokan warna. Yang pertama itu ketika berdasarkan teori Frank, yang kedua ketika dilihat dari sifatnya, dan yang ketiga adalah ketika dilihat dari kombinasi warnanya. Nah, jadi dari beberapa warna yang sudah ada, besar kemungkinan belum bisa kita temui itu warna yang kita inginkan. Oleh sebab itu, warna ini perlu dikombinasikan. Nah, di mana yang pertama itu ada kombinasi monokromatis atau kombinasi satu warna, yaitu kombinasi satu warna dengan value yang berbeda. Misalnya merah muda dengan merah, hijau muda dengan hijau tua. Nah, ini adalah contoh dari kombinasi monokromatis. Ini juga adalah contoh kombinasi dari monokromatis. Baik, selanjutnya adalah kombinasi analogus, yaitu kombinasi warna yang berdekatan letaknya dalam lingkaran warna, seperti merah dengan merah keorenan. Nah, ini adalah contoh dari kombinasi analogus, di mana ada warna kuning dengan warna kuning hijau, dan lain-lain. Baik, selanjutnya adalah kombinasi warna komplementer, yaitu kombinasi warna yang bertentangan letaknya dalam lingkaran warna. Jadi komplementer ini kombinasi warnanya itu bertentangan dalam lingkaran warna. Contohnya ini, warna merah dengan warna biru, warna kuning dengan warna ungu, dan lain-lain. Baik, selanjutnya ada beberapa pembagian lagi dari kombinasi warna komplementer, yaitu ada kontras komplementer, di mana kombinasi warna yang berseberangan namun memiliki sudut 180 derajat. Nah, ini adalah contoh dari kombinasi warna kontras komplementer, membentuk sudut 180 derajat. Baik, selanjutnya adalah kontras triad komplementer, yaitu 3 warna di dalam lingkaran warna yang membentuk segitiga sama kaki dengan sudut 60 derajat. Nah, ini adalah contoh dari kombinasi warna kontras triad komplementer dengan membentuk segitiga sama kaki dengan sudut 60 derajat. Baik, selanjutnya adalah tetrad komplementer yang disebut juga dengan double komplementer, yaitu 4 warna yang membentuk bangun segi 4 dengan sudut 90 derajat. Jadi membentuk bangun segi 4 atau persegi ya. Baik. Nah, hanya itu materi kita mengenai bab 3, yaitu unsur-unsur desain. Bagi anak-anak, jikalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan ya.
Izin Bu, saya Rizkia ingin bertanya Baik, silahkan Rizkia. mengenai tentang garis tadi Bu. Apakah fungsi dari unsur garis itu sendiri dalam desain busana Bu? Baik, terima kasih Rizkia. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi, fungsi dari garis itu sendiri, melalui gores-goresan berupa unsur garis, seseorang dapat berkomunikasi dan menemukan pola rancangannya kepada orang lain. Nah, dalam bidang busana, unsur garis yang biasa diterapkan pada gambar sketsa busana ini sebenarnya memiliki fungsi yang pertama, untuk membatasi bentuk struktur atau siluet desain baju. Yang kedua, untuk membagi bentuk struktur ke dalam bagian-bagian pakaian untuk menentukan model pakaian. Dan yang ketiga, untuk memberikan arah dan pergerakan model untuk menutupi kekurangan bentuk tubuh, seperti garis princess, garis empire, dan lain-lain. Baik, bagaimana Rizkia? Atau teman-teman yang lain ada yang ingin dipertanyakan? Dipersilahkan ya anak-anak. Izin Ibu. Baik, silahkan Syafriani. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana cara kita agar lebih mudah paham atau mudah menerapkan unsur-unsur desain itu saat mendesain? Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Syafriani. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi, tiada kunci yang bisa membuat kita mudah paham dan mampu menerapkan unsur-unsur desain dalam mendesain busana ini kecuali dengan cara banyak belajar, banyak membaca, dan berlatih. Banyak-banyakin belajar bisa dengan cara membaca buku agar kita semakin paham mengenai konsepnya. Juga kita bisa belajar lewat hasil desain para desainer terkenal. Jadi anak-anak bisa amati dan analisis desain busana para desainer terkenal. Bagaimana sih cara mereka menerapkan unsur-unsur desain busana dalam hasil desain busana mereka? Lalu banyak-banyaklah berlatih tanpa letih, jangan takut mencoba dan takut salah karena semua keberhasilan sejatinya berawal dari keberanian mencoba dan keberanian untuk salah. Nah, jikalau sudah sering berlatih dengan gigi, anak-anak pasti bisa dan ahli dalam menerapkan unsur-unsur desain busana ini. Nah, hal ini juga berlaku dalam semua ilmu, tidak hanya dalam unsur-unsur desain ini. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi anak-anak? Tidak Bu, sepertinya cukup Bu. Baik, oke. Jikalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu mau memberikan latihan kepada anak-anak. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan latihan untuk bab 3 ini. Apakah sudah terlihat PPT-nya anak-anak? Sudah, Ibu. Oke, baik. Nah, latihan untuk bab 3 ini, petunjuk mengerjakannya adalah jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan jelas, kumpulkan pada Google Classroom dengan format berkas PDF dan format penamaan file nama siswa _ kelas. Nah, jadi tugasnya itu adalah mengamati keempat hasil desain busana di samping, lalu sebutkanlah dan terangkanlah unsur-unsur desain busana apa saja yang terdapat pada masing-masing desain busana tersebut. Apakah sudah jelas tugasnya anak-anak? Jikalau ada yang kurang jelas, boleh dipertanyakan. Sudah jelas, Bu. Oke, baik. Bu. Oke, baik. Jikalau sudah jelas, kita akhiri saja ya pembelajaran kita pada hari ini. Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Izin, Bu. Iya, baik. Silahkan ya, Mada. Izin Bu, saya ingin memberikan kesimpulan daripada materi kita hari ini, di mana kesimpulannya yaitu unsur-unsur desain tersebut ada 7, yaitu garis, arah, bentuk, tekstur, ukuran, value, dan warna. Di mana ketujuh tersebut saling berkaitan dan saling berhubungan seperti itu. Terima kasih, Bu. Iya, baik. Terima kasih ya, Mada. Bagus sekali ya.
Jadi dapat Ibu simpulkan kembali dan berikan penguatan di mana ada 7 unsur-unsur desain busana, diantaranya terdiri dari garis, arah, bentuk, tekstur, ukuran, value, dan warna. Di mana ketujuh unsur ini saling berkaitan dan melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi sebuah rancangan atau desain busana. Nah, unsur desain ini digunakan untuk mewujudkan sebuah desain sehingga orang lain dapat membaca desain tersebut. Sebagai salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari desain fashion, unsur desain busana ini pada prinsipnya memiliki peran yang sangat penting dalam merancang gambar sketsa busana. Jadi sangat penting bagi kita untuk benar-benar memahami mengenai unsur-unsur desain ini. Baik, hanya ini kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Ibu harap anak-anak pada semangat dan tetap semangat, pantang menyerah, karena sejatinya kesuksesan itu adalah jumlah dari upaya kecil yang kita ulangi dari hari ke hari. Karena sejatinya tiada insan yang terlatih, namun yang ada insan yang terus berlatih. Nah, sebuah batu yang keras, jikalau ditetesi air secara terus-menerus, maka batu yang keras tersebut bisa terlubangi. Apalagi otak manusia, kita yang Tuhan anugerahi 100 miliar sel otak atau neuron dan sekitar 1 triliun sel pendukung glia yang membantu neuron. Sudah pasti kita bisa menyerap pelajaran, memahami sebuah ilmu jikalau dibarengi dengan niat yang benar, ketekunan, rajin, dan kesabaran. Karena betapapun kerasnya sesuatu, jika diasah terus-menerus, maka ia akan menjadi lunak. Jadi tetap semangat dan pantang menyerah. Baik, hanya ini kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Terima kasih ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Terima kasih. Terima kasih.